Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Aduh, ini keluar-keluar. Mangan, Mbak. Keluar-keluar ini benar. Mana ya? Oke, udah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama perkenalkan nama saya Nikita Indah Kurniawati. Di sini saya sebagai moderator dalam podcast yang berjudul Pilpres di Perspektif Gen Z. Podcast ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Gasal tahun ajaran 2023-2024 mata kuliah Ilmu Komunikasi Politik di Era Digital. Dan untuk pembicara dalam podcast yang bertema Pilpres di Perspektif Gen Z adalah tiga teman saya. Yang pertama, Kak Eka Mustikasari, kemudian Dwika Febrianti, dan Ranti Yanti Ngabalin. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Senang sekali kita bisa berkumpul di ruang yang terbatas ini, meski cuma berempat ya. Jadi, diskusi kita pada hari ini ada satu hal yang menarik, sebenarnya dari beberapa isu yang saat ini sedang berkembang. Tapi kita memilih untuk berdiskusi terkait Pilpres di perspektif Gen Z. Seperti yang kita tahu bahwa data pemilih yang terbanyak pada Pilpres kali ini adalah dengan rentan usia yang mereka eh, sering kita sebut dengan Gen Z gitu. Nah, bagaimana diskusi nanti hari ini kita akan berjalan? Kita akan gimana sih cara pandang Gen Z terhadap terutama calon presiden yang akan mereka pilih gitu. Dan sebenarnya teman-teman kita ini peserta berempat ini kebanyakan dari Gen Z ya. Em, Mungkin kecuali saya ya, saya agak di 2 tahun sebelum Gen Z mulai gitu. Jadi tapi kita sangat relate dengan kehidupan sehari-hari bahwa teman-teman kita mungkin di kantor, entah di kampus itu kebanyakan dari Gen Z. Kalau yang saya lihat di keseharian adalah bahwa entah mungkin juga di kalangan pada umumnya generasi Z ini cenderung cuek ya, cenderung cuek atau ngerasa bahwa eh, apa sih pilpres gitu, mungkin seperti tidak begitu apa ya, tidak begitu melihat bahwa pemilihan presiden ini sesuatu yang penting gitu. Mereka mungkin menganggapnya bahwa ya, ini tidak berpengaruh terhadap kehidupan mereka. Eh, jadi ketika kita tanya, kamu milih siapa gitu, misalkan, kamu milih siapa gini, aku nggak tahu gitu. Jadi banyak hal yang menjadi apa ya, menjadi alasan mereka mengapa mereka cuek atau mereka kalau apatis mungkin enggak ya, karena kebanyakan dari mereka adalah generasi yang agak sedikit tidak mengenal. Kritis. Iya, Oh, mengenal calon pasangan paslon-paslon di peserta pemilihan presiden ini, jadi mereka mungkin lebih memilih kayak ya udah ikut mama aku aja atau ikut papa aku, ikut kakak-kakak aku gitu. Padahal sejatinya sebenarnya bagaimana tujuan yang sesuai dengan visi misi para pasangan calon ini adalah mewujudkan Indonesia Emas 2045 kebanyakan gitu. Namun yang perlu diperhatikan adalah juga cara para peserta pemilihan presiden ini untuk menggait suara elektoral dari generasi Z yang sangat banyak ini. Dan ternyata ada beberapa pasangan calon yang menggunakan cara itu agak sedikit berhasil sepertinya ya, seperti dengan gimmick-gimmick gemoy atau yang bisa kita lihat banyak spanduk-spanduk atau apa itu mereka menggunakan kebanyakan kartun gitu kan yang terbuat dari yang mereka ciptakan dari AI gitu. Itu mungkin sedikit
sedikit bisa meraih empati ya, empati di elektoral anak-anak Gen Z ini. Jadi, namun yang saya agak, ini pendapat saya ya, ada perspektif saya bahwa anak muda ini seharusnya bisa diajak untuk berpikir kritis, tidak hanya eh, terpaku pada gimmick-gimmick yang diciptakan oleh pasangan calon ya, terutama gimmick-gimmick gemoy dan lain sebagainya. Saya sendiri kebetulan bukan generasi Z, termasuk yang agak menyayangkan bahwa generasi Z ini diajak dengan gimmick-gimmick yang seolah mereka ini nggak bisa diajakin kritis gitu, tidak bisa diajak bicara visi misi, tidak diajak untuk pengembangan apa, ayo sebaiknya seperti apa, terbatas sekali untuk forum itu gitu. Jadi saya sebenarnya agak takut bahwa generasi Z ini nanti memilih dengan berdasarkan ya dia lucu aja gitu. Itu jadi menurut saya itu agak menjadi berbahaya gitu. Kalau menurut teman-teman yang lain seperti apa? Ya, mungkin dari Kak Dwika atau Kak Rani bisa menambahi bagaimana sih Kak Dwika dan Kak Rani sendiri sebagai Gen Z melihat pendapat, mendengar pendapat dari Kak Eka Mustika Sari. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua kakak-kakak yang mana kali ini kita dipertemukan di ruang terbatas. Betul kata Mbak Eka, ini menjadi ruang terbatas tapi tidak memutus silaturahmi kita dan tidak memutus diskusi kita dalam hal ini untuk membahas tentang pandangan pilpres ya. Pilpres apalagi kita ini kan Gen Z ya. Nah, di sini saya menilai, saya tidak menanggapi apa kata Mbak Eka, tapi saya di sini menilai secara sudut pandang saya, Mbak, selaku Gen Z sendiri. Saya melihat di sini lebih ke, bukan bahasanya acuh tak acuh, Mbak ya, tapi udah melebihi kayak, apa sih, siapapun presidennya ya kita tetap gini-gini aja gitu loh. Siapapun presidennya ya hidup kita ya gini-gini aja. Jadi menimbulkan sifat, bukan sifat ya, tapi kayak lebih bodo amat aja gitu, siapapun presidennya ya ya udah jalanin aja, toh nyatanya kita yang kayak budak, bahasanya budak korporat, kita tetap kerja di perusahaan walaupun kita di desa ya kita tetap sama aja gitu. Nah, jadi oleh karena itu saya kemarin ada mengikuti sedikit sekilas seminar yaitu tentang Bawaslu, tentang pemilih pemula. Nah, saya tertarik tentang pemilih pemula ini untuk menentukan pilihannya. Jadi kita yang acuh tak acuh, tapi kita didampingi bahwasannya kita itu berefek nih dalam siapapun yang kita pilih itu ada efeknya. Siapapun yang kita pilih itu adalah sudut pandang kita itu penting selaku Gen Z ini karena apalagi kan tujuan Indonesia itu 2045 ya, dengan sekilas kita milenial yang sebagai penerus bangsa ke depannya 2030, 2045 itu kita adalah menjadi aktornya. Nah, karena kita menjadi aktor di Indonesia ke depannya, di sini penting bagi kita sebetulnya harus jeli, cermat, teliti dalam memilih presiden ke depannya. Karena presiden yang kita pilih di 2024 ini akan menentukan Indonesia ke depannya 5 tahun ke depannya. Dan siapapun itu ya sebetulnya kita harus jeli terhadap visi misi. Nah, mungkin bisa kita nilai yaitu dari debat-debat yang sudah berlangsung ke belakang. Kan udah ada beberapa kali debat ya, baik dari capres, cawapres. Sebetulnya kita selaku pemuda atau Gen Z ini kita dapat mengkritisi, mengkritik, memberi saran, tapi karena adanya kurang kepedulian ya, kalau menurut saya kurang kepedulian kita terhadap, bukan kurang, apa ya bahasanya itu, kayak mungkin betul yang kayak kata Mbak Eka, cuek kali Mbak ya, kita tuh kurang peduli padahal itu penting, substansial dari debat capres cawapres itu penting, harus kita review itu sendiri bagaimana pandangan. Nah, saya ada tertarik Mbak dari yang Mbak sampaikan
simbol apa ya bahasanya itu simbol simbol alat kampanye. Nah, atau menggunakan simbol-simbol. Saya tertarik yang kayak mungkin paslon 2 itu melakukan kayak gemoy. Jadi dia menggunakan kartun. Ini kan membuat apa ya? eh Mereka tanpa sadari mereka sudah membentuk simbolik mereka sendiri seperti baju biru. Nah, paslon 2 ini kan identik dengan baju biru ya. Bahkan setiap mereka kampanye, setiap mereka turun turun ke daerah, baik mereka foto-foto mereka itu identik dengan baju biru. Kenapa baju biru? Padahal kan banyak warna lain. Nah, tanpa mereka sadari ketika kita melihat baju biru, oh ini paslon 02 nih, biru. Padahal enggak gitu. Nah, kita lihat kayak Ganjar, bukan Ganjar ya, maaf, mungkin paslon kosong Pak Ganjar lah ya, Pak Ganjar dan Pak Mahfud yang mana menggunakan turun ke lapangan mungkin secara keluarga. Pak Ganjar kan ya sudah aktif di sosial media bahkan aktif semua ya. Dan Pak Anies terakhir pada paslon ini menunjukkan bahwasannya mereka menggunakan simbol-simbol yang mudah diingat, apalagi untuk kaum pemula. Nah, bercerita tentang ngikut, tadi ada bahasa Mbak Eka bahwasannya kita itu banyak mengikut pilihan orang tua. Apalagi kan pemilih pemula atau Gen Z ini mulai dari umur 17 tahun yang baru dibentuknya KTP ya. KTP ya Mbak ya. Jadi ketika mereka KTP, mereka pasti akan melihat orang tuanya milih ke siapa. Itu sebetulnya lebih ke malas berpikir aja sih kalau menurut saya Mbak. Jadi kita ngalir aja, mama milih siapa? Milih ini, oh ya udah aku ini gitu. Jadi kayak pemilihannya itu aku milih yang ngalir aja orang tuaku apa dan aku apa. Dan itu mungkin dirasa oleh anak-anak yang usianya 17 tahun, 18 tahun atau anak-anak yang baru membuat KTP itu sendiri. Itu sih kalau menurut saya. Baik. Eh, Kalau untuk menurut Kak Ranianti Ngabalin, gimana pendapatnya tentang perspektif Gen Z? Baik, terima kasih untuk waktunya. Kalau kita berbicara terkait dengan Putus-putus ya Kak Rani, maaf. perspektif generasi Z dalam hal pemilihan presiden dan pemilihan umum ini, perlu kita ketahui bersama bahwa pemilih dalam hal Udah jelas ya? Halo? Iya, putus-putus. Suaranya juga kurang kenceng, maaf, Pak. bentar ya, bentar. Kalau Kak Rani, nggak ada suaranya Kak Rani, masih di mute. Halo, udah. Suaranya udah. Iya, Sorry. boleh. Iya. Seperti yang kita ketahui bersama adalah kalau kita lihat dalam jumlah pemilih, apa namanya, jumlah pemilih pemuda dalam hal ini tuh menempati posisi yang sangat banyak. Dalam hal ini kita lihat generasi milenial ini 33%. Kemudian generasi Z yang saat ini sedang kita bicarakan itu 23%. Sisanya itu generasi X 28% dan baby boomer itu 14%. Nah, berarti generasi Z ini juga mempunyai peran penting dalam pemilihan presiden nantinya. Kemudian yang seperti kita ketahui bersama juga generasi Z ini adalah pemilih pemula. Yang mana untuk dapat memberikan edukasi terkait dengan pemilihan ini, menurut saya ya sebagai salah satu generasi Z juga perlu memberikan edukasi dan partisipasi terkait dengan politik seperti yang tadi sudah sempat disinggung oleh saudara saya Dwika dan Kak Eka bahwa kadang pemilih milenial ini atau generasi Z ini mereka acuh tak acuh, kadang juga apatis,
ada bahasa yang mengatakan bahwa siapapun presidennya tidak akan ada dampak untuk kita. Ya, padahal yang seperti kita ketahui bersama bahwa uh, ketika presiden terpilih nantinya ada regulasi, kemudian program, kebijakan dan lain sebagainya yang pasti akan berdampak pada generasi Z itu sendiri. Maka penting adanya apa namanya? Edukasi dan sosialisasi politik untuk generasi Z ini sendiri, karena yang kita ketahui bersama bahwa rata-rata generasi Z ini adalah pemilih pemula. Nah, kemudian juga yang perlu kita ketahui bahwa selain generasi Z ini mereka pemilih pemula, rata-rata pemilih atau generasi Z ini mereka adalah pemilih yang kritis, karena sebagian besar dari generasi Z ini adalah orang-orang yang tergolong pada mahasiswa. Kebanyakan kan yang mahasiswa yang mana mereka punya gagasan, mereka punya perspektif terhadap bagaimana nanti regulasi politik atau berlangsungnya politik. Selain itu juga generasi Z ini kan kalau nggak salah ya, orang-orang yang kelahiran tahun 1996 sampai dengan 2012, yang mana kebanyakan mereka ini belum menikah, jadi independen dalam hal memilih. Dalam hal ini kan pasti mereka sudah punya perspektif sendiri ya untuk memilih nanti. Kemudian juga ini ada beberapa survei juga yang dilaksanakan oleh beberapa lembaga survei yang mana memberikan beberapa pertanyaan dalam hal memilih untuk Pilpres tahun ini atau tidak memilih dan lain sebagainya. Kadang ada beberapa generasi Z yang belum punya pilihan dan lain sebagainya karena tadi sosialisasi atau edukasi politik yang belum sampai. Karena kebanyakan kan generasi Z ini kan generasi yang generasi net ya, yang lahir di saat internet sedang berkembang, sehingga mereka tidak terlalu terpaku dengan realita atau fenomena sosial yang berlangsung, tetapi mereka lebih fokus pada hal-hal yang berlangsung di digital. Jadi, bentar ya. Jadi, yang kalau menurut saya kita sebagai generasi milenial pasti kita punya gagasan tersendiri dalam hal memberikan satu terobosan untuk mendorong program-program yang mana nanti bisa memberikan pemberdayaan untuk generasi Z nantinya. Karena nanti generasi Z ini adalah orang-orang yang nanti akan menerima regulasi, kemudian program-program yang nantinya akan dijalankan oleh presiden atau pemilihan presiden yang akan berlangsung nantinya. Mungkin sementara dari saya begitu. Oke, baik Kak Rani. Sebelumnya kan tadi Kak Rani membawa pembahasan Kak Rani itu berdasarkan dengan survei gitu. Nah, boleh nggak nih Kak Rani diberitahukan itu survei menurut apa, dari mana survei itu gitu, supaya biar kita sebagai pendengar juga tahu gitu itu survei dari mana. Iya, kalau untuk lembaga survei itu sendiri, lembaga Arus Survei Indonesia ini merilis terkait dengan elektabilitas capres dan cawapres di kalangan generasi Z. Lembaga surveinya asli. Oke, baik. Kemudian selanjutnya untuk berarti ini dari yang dibahas dari kita semua dari Kak Eka, Kak Rani, dan Kak Dwika itu setuju ya bahwa generasi Z itu lebih ke cuek atau acuh tak acuh terhadap Pilpres di tahun 2024 ini gitu. Mungkin dari Kak Eka dan Kak Dwika, apakah ada tambahan lagi terkait pembahasan kita di Pilpres dalam perspektif Gen Z? Sedikit Mbak Nikita. Nah, Oh, ya. melihat, mendengar dari pandangan mereka dan Barani sendiri bahwasannya generasi Z acuh tak acuh, bodoh amat atau apatis ya. Ini semua bermula mungkin bisa kita lihat dari pola pikir mungkin ya. Pola pikir kita ya, cuman pola pikir kita
iya, padahal kita semua itu bisa melihat melalui sosial media. Nah, kan sekarang banyak tuh ya kampanye secara tidak langsung melalui sosial media. Mungkin sudah lama, tapi kayak di TikTok, Instagram, kita bisa lihat di Reels atau FYP. Nah, ini kan mengundang sudut pandang generasi Z ya terhadap Pilpres ini sendiri. Bagaimana tanggapan yang baik. Jadi apa ya? Buzzer kayak itu yang baik namanya ya. Yang kayak kita itu bisa ngepost ini misalnya akun siapa nih gitu loh. Itu apa ya namanya? Aduh aku lupa lagi. Yang kayak Oke. pokoknya kalau kita lihat FYP itu tergantung hashtag. Iya, Nah, mungkin bisa saya tergantung tambahin. apa ya Boleh? namanya ya? Aduh. Tren-tren kali ya. Nah, Uh, mungkin. Nah, jadi segala yang FYP itu generasi Z ini kita udah mulai misalnya kayak paslon 2 yang joget-joget kan gitu kasarnya. Cuman itu adalah salah satu branding mereka gitu. Salah satu cara kampanye mereka memperkenalkan paslon mereka. Nah, dengan Pak Ganjar, dengan cara bicara dia, dengan Pak Anies, dengan kemampuan dia. Jadi berbagai. Nah, jadi dengan kita melihat itu kita kayak lebih udah jadi cukup menilai sekilas gitu loh. Kayak ini Prabowo nih gini nih, Bapak Prabowo gini, Mas Gibran begini nih, Pak Anies begini. Jadi kita tuh cuman menilai ya secara sosial media ya, apa yang muncul di sosial media kita gitu. Jadi kebanyakan karena kan kita sekarang banyak yang menggunakan sosial media ya, apalagi TikTok nih. Kayaknya gabut-gabut kita buka TikTok tiba-tiba FYP. Sikit-sikit kita buka TikTok tiba-tiba FYP FYP-nya siapa nih? Ada Mas Ganjar ngelakuin ini, Mas Ganjar, Pak Ganjar ngelakuin ini, Mas Gibran buat ini. Nah, jadi kita itu cuma ya melihat kualitas, melihat kuantitas, kualitas itu ya secara sosial media gitu. Mungkin itu sih tambahan dari saya. Ini efek sosial media sih sebetulnya. Ya. Aku ya, mau nambahin sedikit ya, sebenarnya lebih mau nanya aja sih kalau menurut teman-teman yang Gen Z ini, itu kan sebenarnya sah-sah saja sebagai strategi komunikasi politik para pasangan calon ini dengan menggunakan media sosial seperti TikTok, kemudian kebanyakan TikTok ya. Kalau kita lihat sih kebanyakan memang di TikTok ya. Kalau di Instagram tuh segmennya mungkin udah berbeda atau itu memang tergantung dari keseharian kita melihat apa gitu. Kalau saya pribadi jarang sekali melihat ada kampanye pasangan calon ini di Instagram gitu. Atau itu mungkin apa kita kemarin bilang ya? Apa sih? Jadi memang di platform lain mungkin eh algoritma ya, betul algoritma. Nah, Algoritma. di Instagram pribadi saya itu tidak menemukan hal itu dan sedangkan di TikTok terus terang saya juga nggak main TikTok, jadi jadi cenderung tidak nggak relate gitu. Makanya saya bilang bagaimana menurut teman-teman dengan strategi komunikasi politik ini berhasilkah mereka menggait suara teman-teman yang generasi Z ini dengan cara-cara seperti itu. Sedangkan ada beberapa yang menyatakan mungkin karena ini kontra aja gitu. Ada beberapa teman saya yang di sekitar gitu kayak bilang bahasanya tuh gue nih sebenarnya nggak terima nih, cuman dikasih gimmick-gimmick gemoy doang, akhirnya kayak mereka cara jadi kesannya tuh cuman kok kita nggak diajak mikir kritis sih, kita cuma ditawarkan produk gemoy sih kenapa sedangkan mungkin generasi kita sebelum-sebelumnya lebih paham gimmick ini tuh ya nggak seperti itu pada realitanya gitu. Nah, menurut teman-teman apakah itu strategi komunikasi politiknya berhasil dengan gimmick-gimmick yang ditampilkan masing-masing pasangan calon ya? Kalau untuk yang pasangan calon nomor 01 ini saya belum menemukan ya gimmick apa yang berhasil menggait generasi Z ini. Mungkin yang terbaru itu yang Desak Anis itu ya. Cuman saya cenderung tidak mengikuti gitu. Kalau menurut teman-teman gimana nih dengan gimmick-gimmick mereka nih?
Baik, saya sebagai moderator boleh menanggapi. Menurut saya sendiri itu berhasil, Kak, atau teman-teman semuanya. Karena saya pengguna TikTok juga. Di situ tuh, ya tadi gimmick-gimmick lebih, algoritmanya di TikTok saya itu, yang muncul itu pasti gimmick dari Pak Prabowo itu, yang gimmick-gimmick gemoy, dan itu tuh juga disangkut pautkan dengan anak artis ternama yang kita tahu, Cipung atau Ryan Sana. Dari situ itu juga mereka berdua ini disangkut pautkan, selalu disangkut pautkan karena memiliki kemiripan, dan itu, eh, Eh, men- coba menurut nanti Kak Rani atau Kak Dwika, setuju nggak nih apa sama apa yang saya utarakan ini, kalau justru lebih banyak nih anak-anak muda atau generasi Z itu yang lebih cenderung ke Pak Prabowo, karena tadi gimmick gemoynya, kemudian dia disangkut pautkan dengan eh Rayansa atau Cipung gitu. Jadi ya menurut saya, eh, strategi komunikasinya itu berhasil kalau menurut saya. Untuk menurut Karani sendiri dan Kak Dwika, mungkin boleh menambahkan atau menanggapi. Saya mungkin sedikit. Mbak Rani Kalau mungkin saya duluan, Mbak sendiri Rani. sih, iya. Suaraku terjelas dengar nggak? Halo? Di aku kecil sih. Kurang kencang. Kalau saya sendiri sih melihatnya tuh strategi komunikasi politiknya berhasil. Karena ini kan tim kampanye dari Pak Prabowo sendiri coba mau memframing nih, mau memframing halayak untuk bagaimana melihat Pak Prabowo dari sudut pandang lain. Karena kan sebelumnya kita tahu sendiri bahwa Pak Prabowo ini kan dari kalangan militer, yang mana pada pemilihan sebelumnya dia dikenal dengan salah satu figur yang tegas, keras, dan lain sebagainya. Cuman pada Pilpres tahun ini coba digiring untuk dia bisa juga punya apa namanya sosok lain yang ditampilkan oleh Pak Prabowo sendiri. Dalam hal ini masyarakat kita tuh sangat suka dengan hal seperti itu, dan mereka terhibur dengan apa framing yang dilakukan oleh Pak Prabowo dalam hal ini, goyang gemoy dan lain sebagainya. Dan itu apa namanya nyata, kita lihat sendiri kan, sampai disanding-sandingkan, bahkan eh, apa namanya viral lah di media massa. Kemudian juga eh, ini di luar daripada pembahasan terkait dengan strategi kampanye politik ya. Kalau untuk lihat dari sudut pandang strategi kampanye politik sih, yang saya lihat itu berhasil dan sudah memframing masyarakat bahwa Pak Prabowo itu menggamaskan dan lain sebagainya. Apalagi kan selalu ada tampilan video-video yang digoyang dan lain sebagainya, dan itu masyarakat sangat terhibur akan itu. Bahkan yang sebelumnya melihat Pak Prabowo dengan figur yang sangat tegas, mereka justru merubah perspektif mereka bahwa wah tidak, Pak Prabowo ini juga mengemaskan dan lain sebagainya. Nah, tapi yang saya pikir bahwa terkait dengan pemilihan apa namanya Pilpres di kalangan Gen Z dan generasi Z sendiri apatis, saya pikir tidak semua ya. Kita tidak bisa apa namanya menyimpulkan bahwa semua generasi Z itu mereka apatis untuk pemilihan presiden. Saya sangat apresiasi untuk pemilihan presiden kali ini karena ada beberapa kali ya calon wakil presiden ini mereka belusukan ke kampus-kampus, yang mana sebelumnya kita mungkin sedikit ya, pemilihan presiden sebelumnya tuh sangat jarang uh, calon presiden itu turun ke kampus-kampus. Tapi ini kan kalau kita lihat di beberapa program-program apa namanya TV, kemudian YouTube dan lain sebagainya, itu kan ada calon presiden yang turun di kampus, yang mana mereka berhadapan langsung dengan mahasiswa-mahasiswa. Kemudian mahasiswa-mahasiswa ini kan sebagian besar itu generasi Z. Nah, kemudian di mana kita bisa melihat pertanyaan-pertanyaan kritis yang dilontarkan mahasiswa kepada presiden-presiden ini. Kemudian juga keunggulan yang dimiliki oleh generasi Z itu adalah mereka ini kan warganet, yang mana mereka selalu melihat rekam jejak, yang mana kayak misalnya ada janji-janji yang dilontarkan pada kampanye-kampanye sebelumnya yang mana tidak terrealisasi ataupun apa namanya bertolak belakang dengan
gagasan-gagasan wakil presiden pada saat ini mereka coba sandingkan dan membuat pertanyaan-pertanyaan kritis yang mana saya pikir bahwa itu sangat baik untuk bisa membandingkan antara rekam jejak teknologi lah, yang mana mereka itu selalu melihat rekam digital yang disampaikan, ada wacana-wacana atau argumen pandangan yang disampaikan oleh tokoh-tokoh tertentu yang mana sempat disampaikan pada kampanye pilpres sebelumnya dan disandingkan dengan pilpres yang saat ini. Kemudian mereka memberikan pertanyaan-pertanyaan kritis berkaitan dengan fenomena politik yang terjadi saat ini. Jadi ya tidak bisa dikasih satukan disamakan. Setiap generasi Z itu adalah semua orang generasi yang mereka punya pemikiran yang acuh atau mereka yang apatis akan pilihan politik dan lain sebagainya. Ada juga kok generasi Z yang masih punya pandangan kritis terkait dengan pandangan-pandangan politik khususnya pada pemilihan presiden. Mungkin dari saya seperti itu. Selanjutnya silakan kembali ke Kak moderator. Oke, baik. Tadi pembahasan kita tentang pilpres di perspektif Gen Z kurang lebih sudah disampaikan ya dari Kak Eka, Kak Dwika, dan Kak Rani. Kesimpulannya tuh hampir dari semua tanggapan kita semua itu setuju ya bahwa generasi Gen Z ini, generasi Z ini itu kurang lebih itu memang kurang ada ketertarikan gitu ya tentang siapa sih tokoh capres kita dari capres pertama sampai 1, 2, 3 itu ya kita mengikuti aja, mengalir aja maunya tuh siapa gitu. Tapi dari apa yang saya lihat ya, kalau menurut saya justru kalau yang Pak Anies, beliau saya kurang tahu karena kurang sering muncul nih di sosial media. Yang lebih banyak itu justru Pak Ganjar dan juga Pak Prabowo. Dari yang saya lihat postingan-postingan yang muncul di TikTok atau Instagram itu kurang lebih tuh Pak Prabowo dan Pak Ganjar itu justru malah sering mengikuti gaya dari fenomena kehidupan kita saat ini gitu. Sekarang kan lebih banyaknya nih Gen Z nih yang kayak ibaratkan itu menduduki kehidupan di masa kita ini tuh kurang lebih kedudukan yang paling tinggi itu Lebih Gen Z menyesuaikan. gitu yang nah jadi kayak Pak Prabowo sama Pak Ganjar ini justru menyesuaikan mereka itu dengan gaya hidup dari Gen Z itu sendiri gitu. Oke. Mungkin Kak Dwika di akhir pembicaraan kita di podcast hari ini ada tambahan Kak Dwika? Oke, mungkin langsung aja ya moderator pandangan, bukan ya mungkin closing statement sih menurut saya. Kita sebagai Gen Z atau pemilih pemula harus lebih cerdas memilah siapa yang kita pilih, karena pilihan kita saat ini akan menentukan Indonesia 5 tahun ke depannya. Jadi walaupun kita acuh tak acuh, bukan acuh tak acuh ya, tapi walaupun kita ya kurang lebih kita pasti punya pandangan ya, pandangan masing-masing atau punya penilaian plus minus terhadap masing-masing capres maupun cawapres itu sendiri. Jadi kita lebih bijak memilih dan lebih bijak melihat, lebih bijak mendengarkan itu visi misi dan lain sebagainya, agar jangan sampai ini nanti bukan penyesalan, tapi intinya gini, ya pilihanmu saat ini menentukan Indonesia 5 tahun ke depannya. Itu aja sih. Jadi harapannya bagi teman-teman Gen Z, walaupun baik milenial, baik ibu-ibu ya, walaupun mereka yang mbak-mbak ya, dia lebih cepat respon nih, karena kan udah berkelana di dunia memilih ini lebih dulu daripada kita. Yang kita dulunya
sudah siapa aja pilih-pilih gitu kan. Mungkin lebih bijak sih kalau menurut aku Ya, itu aja sih. Saya kembalikan ke moderator. oke, baik. Saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita mengenai Pilpres di perspektif Gen Z. Eh, Mungkin saya akhiri saja untuk pembicaraan di podcast hari ini. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya buat teman-teman. Semoga apa yang kita bahas kali ini bisa bermanfaat untuk para pendengar di luar sana. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Terima kasih ya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Hai, dadah kasih. Mbak. Terima kasih. Dah. Bye. Bye.